Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviazal Sabila, guru Bahasa Indonesia kelas 7. Sayang sekali di tahun ajaran baru ini, kalian harus belajar online karena pandemi. Pertama-tama, saya ingin kalian belajar materi tentang berita. Disimak video saya selengkapnya. Berita adalah laporan kejadian atau peristiwa yang bersifat aktual. Aktual di sini maksudnya apa? Aktual adalah yang benar-benar terjadi atau sedang hangat dibicarakan atau baru-baru. Berita adalah kabar yang disampaikan oleh media massa. Media massa di sini maksudnya apa? Ada radio, televisi, majalah, koran, dan sebagainya. Jenis berita. Jenis berita dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah berita langsung. Yang kedua adalah berita ringan. Yang ketiga adalah berita kisah. Yang pertama, berita langsung. Berita langsung adalah berita yang kejadiannya langsung atau baru terjadi. Berita langsung ditulis secara singkat dan lugas atau tidak bertele-tele. Biasanya berita langsung banyak terdapat di media cetak seperti koran. Yang kedua adalah berita ringan. Berita ringan adalah berita yang biasanya berisi aspek kemanusiaan. Berita ringan tidak harus baru. Berita ringan tidak mendalam. Berita ringan bisa dilihat bagi orang Jakarta, bisa dilihat di koran atau majalah Pos Kota, biasanya yang berjudul "Nah Itu Dia". Yang ketiga adalah berita kisah. Berita kisah adalah biasanya berita yang menyentuh perasaan dan menambah wawasan kepada pembaca. Contoh berita kisah adalah sejarah, biografi, perjalanan. Dari ketiga jenis berita tersebut harus mengandung fakta. Kalau tidak, berarti berita itu adalah kabar burung. Karena itu, fakta-fakta harus bisa diungkap dengan melalui pertanyaan-pertanyaan. Rumus untuk pertanyaan adalah 5W plus 1H. 5W 1H adalah apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Pokok-pokok tadi akan membantu kita untuk menangkap cerita atau menulis kembali cerita yang kita dengar, misalnya melalui radio atau televisi. Pokok-pokok tersebut untuk menjadi pedoman dalam menjawab atau memahami berita. Yang pertama adalah apa? Untuk menanyakan penyebab atau akibat dari kejadian itu. Misalnya, penyebab kebakaran terjadi. Yang kedua adalah siapa? Siapa korban kebakaran itu? Yang ketiga adalah kapan? Kapan kebakaran itu terjadi? Yang keempat adalah mengapa? Alasan kebakaran itu terjadi. Yang kelima itu di mana? Di mana kebakaran itu terjadi, dan yang keenam bagaimana? Bagaimana itu adalah untuk proses bagaimana kebakaran itu bisa terjadi.
Sekian pelajaran berita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan tetap semangat untuk anak-anak belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.